Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah yang benar-benar epik, sebuah pertempuran supernatural selama 40 hari yang sukses mengguncang bumi. Kalau kalian suka ngikutin kisah-kisah historis yang luar biasa, ini bukan cuma sekedar perang biasa loh. Ini benar-benar titik balik di mana strategi, keteguhan hati, dan campur tangan ilahi bergabung jadi satu. Pokoknya siap-siap aja, karena kita bakal masuk ke sebuah konflik skala global yang penuh dengan keajaiban di luar nalar kita. Jadi, mari kita langsung selami misteri utamanya. Coba kita pikirin sebentar, gimana ceritanya seorang pemimpin yang wujudnya cuma manusia biasa, dengan modal keyakinan penuh, bisa berhadapan langsung sama pasukan kekacauan yang umurnya abadi. Di satu sisi, kita punya pasukan manusia fana, dan di sisi lain, ada segerombolan jin kafir yang kejam dan harfiahnya bisa nyemburin api. Gimana coba keseimbangan kekuatan yang kerasa nggak masuk akal ini bisa dipecahin? Oke, untuk mulai memahami seberapa besar taruhan di sini, kita harus narik mundur sedikit dan ngelihat gimana kedua pasukan raksasa ini berkumpul. Kalian harus tahu, para jin kafir ini udah lama banget bersembunyi di bayang-bayang, menebar fitnah dan nyiapin kehancuran besar-besaran. Jadi misi ini benar-benar krusial buat ngembalin keseimbangan dunia. Bayangin aja komposisi pasukannya. Di satu pihak kita punya aliansi luar biasa yang nyatuin kekuatan iman dan alam semesta. Ada manusia-manusia soleh, jin mukmin, hewan buas, burung-burung raksasa, sampai pasukan angin yang senyap. Gila kan? Nah, di sisi lawannya itu murni kekuatan gelap dan teror. Raksasa yang bisa berubah wujud, jin kafir, dan mereka yang bawa api hitam serta api merah darah yang super mematikan. Ini benar-benar benturan dua dunia. Dan tepat sebelum mereka mulai bergerak maju, Nabi Sulaiman nekenin satu hal yang sangat penting. Di depan pasukan yang jumlahnya masif ini, dia ngingetin mereka soal fondasi utama pertempuran ini. Dia tahu banget kalau di atas kertas, sihir dan api musuh itu mematikan banget. Lewat pengingat yang mendalam ini, dia memastikan gak ada satupun prajurit yang ngerasa arogan sama kekuatan fisik atau senjatanya. Semuanya, tanpa terkecuali, harus murni berserah diri pada kekuatan yang jauh lebih tinggi. Bukan karena otot, tapi karena iman. Lalu, tibalah saatnya, momen yang menegangkan di mana kedua kekuatan besar ini akhirnya berbenturan. Waktu pasukan Sulaiman sampai di daratan luas depan benteng musuh yang kerasa sepi, sunyi. Tiba-tiba, bam! Kesunyian yang bikin merinding itu pecah berantakan gara-gara tembakan sihir gelap pertama. Coba bayangin, tingkat ancaman horor yang dilepasin para jin ini buat ngehancurin barisan depan. Kita bicara soal ular raksasa yang nggak cuma gede, tapi bisa nyemburin api hitam yang nyedot oksigen plus cairan asam mematikan. Terus ada raksasa api yang tiap langkahnya bikin tanah gempa, ditambah kalajengking raksasa dengan sengatan beracun yang menyala-nyala. Taktik musuh ini jelas-jelas dirancang buat ngasih teror psikologis yang benar-benar parah. Tapi tahu nggak apa yang luar biasa? Pasukan Sulaiman ini nggak mundur sejengkal pun. Bukannya panik kena hujan api hitam dan merah, mereka malah ngeluncurin serangan balik yang benar-benar terkoordinasi dari segala arah. Di atas, burung-burung raksasa bermanuver lincah, ngejatuhin batu-batu panas buat ngancurin formasi musuh. Angin tiba-tiba berubah ganas, nyapu bersih garis depan. Dan di darat, manusia dan jin mukmin langsung robos maju buat pertarungan jarak dekat pakai pedang goib yang bersinar terang. Epik banget kan? Nah, di tengah-tengah kekacauan yang mematikan itu, muncullah sebuah keajaiban yang benar-benar ngelawan logika. Tiba-tiba aja pusaran angin transparan muncul entah dari mana. Perisai gaib ini dengan sempurnanya ngeblok racun dan api hitam yang nyaris aja ngebakar pasukan garis depan yang gak punya perlindungan sihir apapun. Bahkan angin ini mantulin serangannya balik ke arah jin kafir. Kejadian ini benar-benar jadi bukti nyata dari pesannya Sulaiman di awal tadi. Pertolongan itu pasti datang buat mereka yang sepenuhnya berserah diri. Sayangnya, setiap pertempuran besar pasti punya titik terendahnya. Sebuah momen keputusasaan yang kerasa benar-benar berat. Walaupun ada perisai ajaib tadi, para jin kafir justru makin beringas. Mereka narik tuas lebih dalam dan ngeluarin monster-monster raksasa terkuat mereka. Dan pertempuran brutal ini berlangsung tanpa henti selama 40 hari. Bayangin aja, 40 hari penuh dengan hujan api dan pertumpahan darah. Pasukan Sulaiman benar-benar terkuras habis. Manusia-manusia soleh berjatuhan, hewan-hewan buas tumbang, banyak jin mukmin yang gugur. Medan perang udah berubah jadi lautan asap, di mana monster musuh seakan gak ada habis-habisnya. Ini adalah titik di mana harapan kerasa udah hampir hilang di telan kegelapan. Di tengah situasi yang sangat kritis dan putus asa itu, sesuatu yang benar-benar luar biasa harus terjadi. Ngelihat pasukan setianya hancur perlahan dan udah sampai di batas maksimal fisik manusia, Nabi Sulaiman akhirnya nancepin tongkat komandonya ke tanah yang lagi terbakar. Dia berdoa, minta satu keajaiban pamungkas. Dan coba tebak, angin di sana bertransformasi dalam 3 fase yang super dramatis. Pertama, tiba-tiba hening.
sunyi senyap. Semua pergerakan dan suara ledakan berhenti total secara gaib. Kedua, pasukan angin mendadak berubah jadi cahaya yang benar-benar menyilaukan mata. Dan yang ketiga, ini yang paling mematikan. Angin itu memadat jadi bilah-bilah pisau terbang bercahaya yang langsung nyapu medan perang tanpa ampun. Cuma butuh waktu beberapa detik dan situasi langsung berbalik 180 derajat. Bilah-bilah angin ajaib itu sukses mencabik-cabik para raksasa yang tadinya kebal sama pedang gaib. Skala kerusakan musuh dihentikan seketika. Api hitam dan merah darah yang katanya abadi dan gak bisa dipadamkan, itu langsung mati gitu aja. Udara yang tadinya penuh racun langsung bersih. Keseimbangan kekuatan pihak musuh benar-benar hancur lebur di momen itu juga. Dengan hancurnya monster-monster raksasa pembawa petaka di garis depan, runtuhnya pertahanan benteng mereka tinggal tunggu waktu aja. Kepanikan mutlak langsung nyebar ke sisa-sisa pasukan musuh. Runtuhnya pertahanan ini prosesnya cepat banget, benar-benar beruntun. Di fase pertama terjadi pengkhianatan massal. Barisan jin kafir pecah, mereka saling ninggalin satu sama lain. Ada yang lari ke bawah tanah, ada yang lenyap ke udara. Masuk ke fase 2, jin yang tersisa akhirnya nyerah. Mereka ngejatuhin senjata, maju dengan badan gemetar, dan bersujud nyerah tanpa syarat ke Sulaiman. Sampai akhirnya di fase 3, sisa-sisa pertahanan fisik benteng ambruk dan markas besar musuh secara resmi berhasil dikuasai. Tapi bagian yang paling menarik buat saya adalah apa yang terjadi setelahnya. Sebagai pemimpin sejati, Sulaiman ngambil keputusan yang sangat bijak. Alih-alih dibutakan euforia kemenangan dan terus ngejar musuh yang lari kocar-kacir, dia milih buat berhenti. Dia narik pasukannya kembali ke Baitul Maqdis buat ngerawat mereka yang terluka parah, ngembalin moral dan ngehormatin para prajurit yang udah gugur selama 40 hari pertempuran neraka itu. Dia tahu persis kapan harus narik pedang dan kapan harus narik mundur pasukannya. Namun, keputusan untuk nggak memburu sisa musuh ini ternyata ngebawa kita ke sebuah babak baru yang jauh lebih gelap. Sisa-sisa jin kafir yang lolos dari pembantaian tadi kabur jauh ke sebuah pegunungan gelap dan terpencil. Di sana, mereka ngelaporin kekalahan memalukan ini ke tuan sejati mereka, Dajjal. Waktu nyadar kalau kekuatan fisik dan sihir murni itu gagal total buat ngelawan intervensi Tuhan, Dajjal ini cuma bisa mendidih dalam diam. Dia tahu serangan frontal udah nggak mempan. Bentengnya memang udah jatuh, tapi dendam kesumatnya baru aja berevolusi. Dan ini nyisain satu pertanyaan yang benar-benar provokatif buat kita. Kalau konfrontasi fisik udah gagal, taktik manipulasi licik dan menakutkan seperti apa yang bakal dirancang Dajjal selanjutnya untuk ngehancurin umat manusia dari dalam? Sebuah teka-teki yang benar-benar patut kita renungkan bersama. Nah, sekian dulu buat pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah dengerin ulasan kita dengan antusias, dan sampai jumpa di penjelajahan seru berikutnya.